Iya, selamat malam kembali. Baru perdana kembali anjir. Kamu gini gimana sih? Perdana. Udah lama sebenarnya pengen bikin podcast Hima ini, tapi kan gara-gara corona jadinya harus online semua. Oke. Di sini kita udah kedatangan 7 narasumber. Kenalan dulu dong, kenalan dulu siapa ini? Iya, gue ini, nama gue itu Farhan Arden Rifandani, biasa dipanggil Rifan sama anak-anak setuju, ya kan? Nah, terus kedatangan 6 teman-teman kita dari angkatan 2018. Mungkin bisa perkenalan satu-satu dari Pratama. Halo, ya nama saya Pratama dari Studi Kejepangan 2018. Salam kenal. Kakak wibu ya? Itu bukan ibu ya, tolong. Enggak aduh. Oke, selanjutnya dari Mas Ami ini. Ami? Oh, Mas Ami sebenarnya. Telur. Jadi kenalin, namaku Ami, studi Kejepangan 2018. Halo Mas Ami. Hai Ami. Oke, ini ada istrinya si 9 alias Maria. Halo, aku Maria dari Studi Kejepangan 2018. Yeay. Mbak itu istrinya ke-9 atau istrinya siapa? Si 9. Istrinya si 9. Siapa itu 9? Kira istrinya ke-9 gitu. Wah, jadi selir dong. 9. Aduh, berat. No. Oke, sekarang kita kembali ke cosplayer profesional kita. Ayo. Waduh, aku Hikari guys. Kalau mau follow Hikari Ai ya, canda. Bukan promosi. Promosi dong. Bukan promosi. Hikari atau Hika lah. Panggilannya di kampus tuh Hika. Dari Studi Angkatan 18 guys. Hai Kak Hika. Halo Hika. Mbak cosplayer ya? Mbak cosplayer. Salsabila. Mbak Salsabila. Wibu. Oke, sekarang kita lanjut sama teman kita yang ini quest star. Ini quest star ya. Ini orang penting di Stujuk ya kayak. Ayo silakan Bray. Orang penting ya. Oh iya, dicari aku wanted ya. Selamat. Salam kenal semuanya, selamat malam. Nama saya Priyanuti Kusuma, angkatan 18 pastinya. Di sini saya sebagai narasumber, selebihnya narasumber. Saya nggak bawa jabatan ini, santai. Oh gitu, Bray. Oh nggak bawa jabatan ya. Jadi jabatannya apa, Mas? Jabatannya apa sebenarnya sih? Jabatan saya terakhir itu Presiden, dosen di Keito University. Enggak. Amin. Ya, aminin aja lah. Amin. Ya. Habis sholat maghrib saya baca. Enggak. Sudah tolong. Oh iya. Oke, jadi podcast kali ini kita bakal ngomongin Bang, kekurangan Bang. Aku belum Bang. Oh iya ya, aduh kelupaan orang Magetan nih. Iya, gimana sih lu? Agak rasis sama orang Magetan ini seperti ini. Ayo Bang Kenalin. Aku TINO. Ya. Ayo. Panggil Tayo. Dipanggil Tayo biasanya Tayo. Nah, oke, malam ini kita pengen bahas ya masih bahas apa ya, Nak? Kayaknya zaman-zaman kita masih maba kali kan. Mungkin maba 2020 kan, khususnya di Jepangan kita kan mungkin sharing gitu ya. Iya, sharing. Oke, kita mulai dari first impression aja kali ya. First impression masuk di studi Kejepangan. Banyak banget pasti hal-halnya. Dari menarik ini. Kayak asik lah buat dibahas. Apalagi kan anak-anak maba 2020 kan pasti kan kalian kan nggak ngerasain kenal secara langsung kan. Masih belum soalnya kan online gitu. Mungkin ini bisa jadi penghibur, bisa jadi
bisa jadi penghibur lah gitu ya. Jangan sedih juga, nanti pasti kalian bakal ketemu kok. Insya Allah tahun depan, semester depan. Oke. Mungkin ada yang mau sharing-sharing dulu? Siapa mungkin? Mana siapa yang mau? Siapa yang Oh, mau? langsung aja ditunjuk. Langsung Oke, aja oke. siapa? Ayo, Random, Mas. random. Oke, Mas Pratama. Aku dulu. Iya, Oke. iya. Ya, jadi di sini kan aku sebelumnya kan masuk jalur dalam enggak mungkin ya. Apa jalur dalam? Aduh. Enggak. Jadi Jalur aku kan dalam. masuk jalur SBM kan ya. Jadi waktu aku pertama keterima di sini tuh langsung kayak udah ada yang ngabarin itu. Kebetulan temanku yang satu SMA juga masuk di jalur SNM di jurusan yang sama. Jadi waktu dapat kabar aku diterima di sini, kayak langsung dikabarin sama temanku yang satu ini. Jadi kayak langsung di-invite ke grupnya. Terus waktu pertama masuk grup itu kayak udah rame gitu kan. Anak SNM kan juga udah lumayan banyak gitu. Jadi mereka kayak udah kenal akrab gitu satu sama lain padahal belum ketemu. Nah, di situ sebelumnya itu kita juga ada kayak Bengkyokai gitu. Bengkyokai sebelum ospek itu kita ketemu di Bengkyokai. Ya, dari situ kayak aku yang masuknya di tengah-tengah itu tadi bisa kenal sama teman-teman yang lain juga. Jadi kayak lebih dekat sama teman-teman yang SNM yang udah masuk duluan. Sama juga ketemu sama beberapa senpai yang ada di sana. Dan kebetulan juga waktu Bengkyokai pertama itu ada native juga. Ada Midori-san sama Erika. Ada nilai plusnya. Bener. Gara-gara pandemi kita nggak dapat ini lagi, native speaker lagi. Dapat native ya. Iya. Amin. Gara-gara corona. Harusnya kita dapat sebenarnya sih yang katanya kan bakal dapat native speaker kan. Bulan apa? Bulan Januari bilangnya gitu kan. Udah mau berangkat itu kan. Tapi pas katanya Februari ada virus corona, udah nyampe Indonesia juga. Ya akhirnya nggak jadi. Terus kita bulan Maret udah dipulangkan sih, disuruh belajar online di rumah. Tuh. Yang sekali. Ya mudah-mudahan aja lah bisa dapat native speaker baru lagi di semester depan lah. Amin. Lumayan loh buat apa namanya? Kalau kata dosen kita buat nambah kaiwa kita, guys. Latihan kaiwa. Oke, udah gitu doang Mas Pratama. Ya. Wah. Banyak ya cerita-cerita Iya. gitu ya. Iya. Gimana kalau ini si anak Surabaya, Mbak Hika, yuk Kak Hika. Baik Kak, cosplayer profesional kita. Ya. Susah. Gimana ya? Aku kalau ini sih dengar-dengar kan biasanya kan orang tuh stigmanya buat anak sosyup kan pasti wibu gitu, pasti banyak wibu gitu. Wibu. Seperti Anda. Iya, ya maksudnya ya kurang lebih sejenis lah sama aku yang suka banget sama anime, yang suka banget sama apa ya, apalagi aku sampai cosplay juga kan kayak gitu. Nah, tapi ternyata saat masuk nggak tahu ya ini nggak tahu kebetulan angkatan kita aja atau gimana, itu justru lebih banyak yang suka sama K-pop gitu-gitu malah kayak, hah? Aku tuh anime. Enggak, terus ngapain masuk sini? Aku udah banyak tuh kayak gitu kayak apa tujuannya gitu. Udah terus makin lama oh emang pengen belajar bahasa Jepangnya lah atau kan Ryunya kan apa alasannya mereka kan macam-macam gitu kan. Akhirnya ya Banyak banget. dari awalnya yang kepegang sama stigma pasti banyak wibu gitu dan apalagi waktu aku kan jalur SNM nih. Kamu sama temen tuh sama-sama cosplayer juga. Ada salah satu temen juga cosplayer sama-sama SNM. Kayaknya ada nih pasti beberapa juga suka-suka anime nih kayak gitu. Ternyata makin kesini lihatnya malah banyak yang K-popers. Lucu aja sih kayak gitu. Iya sih, banyak banget yang K-popers emang angkatan 2018 ya contohnya misalkan. Banyak banget. Ya, Gimana? Kamu Mang Rifan, kamu kamu K-popers juga ya? Rifan tim mana ini? Enggak, tidak. Saya enggak. Awalnya tuh enggak suka K-popers. Enggak suka K-pop awalnya. Gara-gara ada Mas Ami sama Mas Brian ini. Jadi ya kebawa arus lah saya. Loh, katanya waktu itu
waktu dengar berita Gio sama Kang Daniel putus itu Rifan seneng katanya. Loh, Udah putus kak, ya ampun aku nggak tahu. Pak. loh gimana sih? Udah putus. Schedule-nya terlalu padat makanya putus. Loh, Wah. Puji Tuhan lah. Jadi bahas orang lain ini. bukan bermaksud gibah loh ya. Iya. Nanti Gio kupingnya panas. Iya, iya. Apa namanya? Banyak sih yang kita yang masuk Sujep gara-gara dia bilangnya Jepang sama Korea bahasanya mirip lah, dan bahasanya mirip, terus negaranya dekat, siapa tahu kan bisa kerja di Jepang terus bisa main-main ke Korea kayak gitu kan. Ya banyak sih yang kayak gitu juga. Oh nggak salah ada juga sih yang alasannya itu suka sama bahasanya. Siapa yang suka sama bahasanya? Namanya siapa itu? Dia kayaknya anak-anak pinter kayak. Anak pintar, anak ambis. Astagfirullah. Ambil. Bukan ambis. Bukan ambis. Apa? Apa ya? Rajin mungkin Rajin. Rajin. Amin, Banyak sih, amin. banyak. Ini kok ambis-ambis ini apa sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Ambis itu setiap orang harus ambis lah, harus Iya. ambis lah. Punya ambisi masing-masing. Oke, Gimana dari kalau ini si Questar ini gimana? Ada oh iya, Gestar. gitu Kak. Gestar ini maksudnya Patrick Star gitu. Kalau saya lanjut. Ayolah. Pertama kali masuk sedikit Jepangan, ya kok dijauh banget ya. Padahal belum. Ya, waktu pertama kali masuk itu rasanya gimana ya? Waktu pertama kali keterima jalur SBM sih. Soalnya kan kalau dulu historinya SNM itu gimana ya? Kan SMA aku kan kelas bahasa. Kelas bahasa itu ya kalau jumlahnya 30, jumlahnya cuma 17. Lakinya cuma 5. 17 orang. Dan itu kalau SNM aku kira ya pakai kuota yang seperti kelas 30 gitu. Jadi yang keambil 50%, jadi anak 18. Berarti nanti bisa SNM semua. Ternyata enggak. Bagi 2 juga. Jadi akhirnya yang kena ya cuma 7-8 anak gitu yang kena SNM. Oke. Dan terus SBM alhamdulillah masuk kena studi Jepangan benar. Langsung waktu pertama kali itu bakalan ada meet up Benkyokai ya. Benkyokai pertama itu niatnya itu ya teman SMA aku juga ada yang keterima satu di Jepangan. Oh, Abud ya. Ya, Avan Budi itu ya. Ya, Avan Budi ya. Terus niatnya kan pengen berangkat bareng nih. Beneran pengen berangkat bareng. Tapi kok tiba-tiba dia ngechat gitu loh. Sorry Bray, rumahku agak jauh. Jadi kamu berangkat sendiri aja. Wow. Rumahnya kan Gresik kan? Mojokerto bro, Mojokerto. Oh iya, Mojokerto. Waringin Anom. Nah, Waringin Anom. Mojokerto itu. Kita pernah ke rumahnya juga. Ya emang jauh sih, tapi ya harusnya pertemuan pertama itu dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu loh. Iya, benar. Nah, waktu pertama kali datang ke kampus, kan aku niatnya ya emang langsung pengen join aja langsung. Ternyata belum dimulai. Akhirnya aku duduk di gazebo psikologi. Nah, waktu di gazebo psikologi langsung di grup itu ada yang ngechat gitu. Bray itu kamu dah. Difotoin aku dari jauh. Tes. Oh iya. Di situ toh. Ya, aku pura-pura aja nggak tahu gitu kayak anak gagu gitu. Padahal udah tahu kalau itu anak setuju. Usah sindir-sindir, sebut aja. Oh, Pratama. Sebenarnya nggak boleh. Sekali Pratama. sebenarnya 50.000 dendanya katanya. Iya. Tuh, siapa? Oh iya. Ngerti aku itu kasihan lihat kamu duduk sendiri, makanya tak Itu aku berusaha untuk menjaga jarak seperti orang Jepang. Jadi jangan terlalu terbuka dulu, harus kita bentar-bentar menjaga jarak. Makanya pertemuan pertama itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Iya, tapi saya belum pernah merasakan pertemuan pertama, jadi shut up your mouth. Oke, siap. Langsung sampai kumpul meet and greet. Ya itu lembut kok. Kalau orang Indonesia, kalau orang Inggris ya, itu kasar ya. Tapi kita bukan orang Inggris, kita orang Indonesia. Langsung lanjut Benkyokai, dan Benkyokai-nya nggak bisa full soalnya harus menghadiri pertemuan di kampus C untuk mengurus bidik misi ya, seperti itulah. Sama Bang Rizal Tino kalau nggak salah itu. Oh iya, Tino ikut bidik misi juga ya. Ya. Tino datang ya waktu itu ya. Ya iyalah, datang deh.
sama Mas Ini- Enji itu udah dikasih semangat juga ya. Dan bate bro, kalian orang-orang Orang-orang terpilih. iya manusia Game. serigala paling. Maksudnya. Iya. Oke. Makasih Brian Nurdi. Siapa yang belum? Oh iya. Kita lanjut. Siapa ya? Banyak sih. Banyak sih. Kayaknya dari istrinya si 9 dulu nih. Dari Maria. Gimana ya? First impression ya kan. Kalau first impression sendiri sih masuk di studi kejepangannya tuh agak kaget gitu. Agak kaget aja ngelihat teman-teman tuh udah pada deket gitu kan. Udah pada deket, terus udah pada banyak skinship gitu. Wow, sebebas ini ya gitu. Sekolah negeri kan seumur-umur aku nggak pernah kayak masuk ke sekolah negeri gitu. Selalu di swasta, dan itu kayak peraturannya kan ketat gitu. Nggak boleh skinship terlalu banyak, terus nggak boleh kayak pangku-pangkuan, kayak gitu itu kan nggak boleh. Tapi aku kayak ngalamin culture shock gitu pas masuk di UNER. Kan apa ya? Kan UNER itu termasuk PTN kan, negeri gitu kan. Jadi wow, bisa sebebas ini ya untuk berteman gitu. Dan aku kan nggak sempet ikut Benkyokai di awal. Jadi apa ya? Kayak kaku gitu, nggak kenal kanan, nggak kenal kiri gitu. Jadi mau nggak mau juga harus kenalan. Sebenarnya sih aku bukan orang yang bisa kenalan duluan gitu, tapi ya gimana, kayaknya anak-anak udah pada kenal satu sama lain kan, terus sampai kapan aku mau diem terus gitu. Apalagi aku pasti butuh bantuan mereka untuk ke depannya gitu. Karena nggak tahu sih sebenarnya kuliah itu apa gitu. Ya apa ya, kayak kaget sih, emang kaget, semuanya kaget gitu. Jadi kayak di kelas boleh mainan HP gitu, ada dosen boleh kelihatan bawa HP gitu loh. Aku sempet tanya, kalau kuliah tuh boleh bawa HP enggak gitu. Ya boleh lah, kenapa enggak, katanya gitu. Soalnya ya takutnya disita, mana gimana HP aku cuma satu disita, ntar aku pulang gimana pesen Gojek. Aku mau mikirnya gitu. Tapi ternyata kayak banyak banget yang berbeda dari dari sekolahku sebelumnya gitu kan. Jadi ya wah, menyenangkan juga gitu. Akhirnya keseringan main HP di kelas. Iya. Ya karena nyaman aja gitu. Iya sih benar. Berarti polos banget ya, kayak nggak tahu sama sekali peraturan. Maksudnya kayak belum nerima apa? Tahu dunia perkuliahan nih gitu ya berarti. Iya, belum tahu sama sekali gitu. Bahkan kayak nyari ruang TU, terus ruang guru, kepala sekolah itu kayak aduh di mana ya? Apa ini mungkin, tapi kok ini ruang kaprodi, yang ini ruang dekan. Aku tuh sampai bingung dekan itu apa gitu. Aku sampai nyari kepala sekolah pun, mana ya ruangan kepala sekolah? Kok kebanyakan kayak lab-lab gitu kan, kayak lab gitu modelnya. Ini lab apa gitu? Bukan juga. Aku pengen tanya sih ke orang, ya tapi malu sih. Ya meskipun udah tanya, cuman masih nggak paham juga. Jadinya ya langsung masuk kelas aja gitu. Gitu. Itu sih. Iya sih, gue juga kenal Maria sih. Maria juga orangnya ya polos banget. Awal-awal ketemu itu kayak diajak ngobrol kayak kaget gitu kalau diajak ngobrol masalah perkuliahan yang udah bahas-bahas remaja gitulah istilahnya. Maria masih aduh apa ini apa itu, kayak masih curious gitu loh orangnya. Ya gitu loh. Iya, baru emang. Tapi sekarang udah ini kan, maksudnya udah biasa lah sama anak-anak gitu kan. Iya, udah bisa barbar sekarang. Terima kasih udah diajarin barbar, diajarin misuh, diajarin berkata kasar semuanya. Jadi aku bisa hidup di Surabaya gitu. Itu terima kasih lah kepada negatif semua Ami gitu ya. Ya gitu deh. Makasih udah diajarin untuk adaptasi lingkungan Surabaya gitu. Tuh makanya
mungkin maba 2020 yang dengar, kalau misalkan ada yang kayak kasusnya sama kayak Maria ya jangan kayak nutup diri gitu, kayak kalian nggak tahu apa-apa jangan nutup diri, kan bisa banyak temen lah kalian, bisa cari temen juga, jangan sampai di kampus tuh sendirian doang, nggak punya temen, pulang kuliah langsung pulang, jangan kayak gitu ya, harus punya temen lah seenggaknya gitu sih. Bentar. Kenapa? Ngomongin adaptasi ya. Kayaknya di sini kan ada satu lagi yang jauh banget dari Surabaya gitu kayaknya. Siapa? Apa ya? Oh, Tino. Tino kan yang jauh dari Surabaya. Tino, sadar diri woi. Iya. Bukannya Rifan udah sedikit lebih dekat ya sama Surabaya? Pindah Bogor dia. Surabaya apa Probolinggo? Kok Probolinggo? Probolinggo sih. Ini Mana yuk? Google Map-nya buka dulu nggak apa-apa. di Pandaan itu. Pasuruan. Ya Pasuruan, ya ampun. Oh, Pasuruan. Jadi first impression gue itu pas masuk kaget sih, kan SNM. Terus tiba-tiba dapat pemberitahuan di SNM tuh, selamat Anda keterima di Universitas Airlangga Studi Kejepangan. Sumpah itu awalnya gue nggak mikir kok bisa dapat di Surabaya. Soalnya pilihan pertama itu kan UI. Kan? Di Surabaya jauh banget sumpah. Temen gue sampai bilang gini, awas lo ya jadi bonek, nggak gue temenin lagi. Kerat. Cuma gue bilang gitu sama temen gue ini, ya anak bejek lah, istilah bejek banget. Sampai bilang kayak gitu. Sampai bilang kayak gitu kan. Bilang iya, gue gitu. Nah, terus sampai di Surabaya, pertama kali itu kan kurang cek kesehatan, terus ILPT sama terakhir itu daftar ulang. Nah, pas ILPT sama cek kesehatan tuh nggak ketemu sama anak sejauh sama sekali. Nah, pas di daftar ulang, ketemu lah sama anak-anak SNMPTN kayak Amel, terus Rizky, Tami, Dona, Maika, Mirza, Mayang, banyak lah pokoknya. Pokoknya ada 10 lebih, tapi Hika nggak ada di situ kalau nggak tahu Hika kemana itu. Mungkin beda kloter mungkin. Nah, pas itu bingung kan, anak-anak kok mau ngomongnya aku kamu gitu, kayak iya apaan sih gitu, aku kamu, kayak ya ampun. Gue mikirnya misalkan cowok sama cowok ngomong aku kamu kalau di Jakarta misalnya gitu ya, mungkin gue doang ngerasain kayak aduh homo gitu. Kayak homo, iya gue ngerasa kayak gitu, kayak aduh, kayak gimana ya, kayak nggak enak gitu dengernya aku kamu gitu. Soalnya kalau aku kamu menurut gue, menurut definisi gue itu kayak yang pakai kamu itu kayak orang-orang yang punya kayak orang pacaran gitu, kayak misalkan ibu sama anak, bisa kok kamu gitu kadang-kadang kan, ya kaget gitu. Nah terus akhirnya ya setelah masuk kuliah terus kenal sama teman-teman, udah kebiasaan aja sih, jadinya kayak dia ngomong aku kamu ke gue tapi tetapnya ngomong gue lo sih, tetap ya udah biasa jadinya setelah gitu. Dan akhirnya belajar bahasa Jawa juga, sempat ngobrol-ngobrol pakai bahasa Jawa dikit-dikit lah gitu. Soalnya kan kalau kata anak-anak kan lebih enak ngobrol pakai bahasa Jawa katanya kalau orang kalau udah kebiasaan itu kan. Ya emang sih ngerasain gitu juga. Kadang-kadang kalau ngobrol sama anak-anak di kantin gitu kan, suka ngomong pakai bahasa Jawa dikit-dikit, ngerti akhirnya lama-lama ngerti. Dari cutting-cutting juga belajar, dari cutting-cutting banyak banget yang ngebantu. Dari banyak, dari angkatan 17, angkatan 16, 15 juga ada bahkan sampai alumni, sampai kenal alumni juga gitu. Ya banyak
apa namanya, pelajaran lah, banyak petualangan iya sih, banyak petualangan juga. Petualangan tuh, bukan petualangan, soalnya dari Jakarta Surabaya jauh banget loh. Itu kalau misalkan pakai hitungan 900 kilometer kalau nggak salah itu. Itu waduh pokoknya jauh dari rumah. Tapi selasa di rumah sendirilah. Kalau sama Benar. anak-anak sumpah. Gue sekarang kangen Surabaya ini, nggak bohong. Kangen Surabaya apa kangen doi? Aduh. Aduh. Ya, sulit. LDR sulit. Aduh, ya gitu sih. Ya mudah-mudahan aja kalau ada orang yang maba yang dari Jakarta juga jangan jangan minder. Terus ya dikit-dikit belajar bahasa Jawa lah biar kalian makin akrab sama satu sama lain. Surabaya keras, Bos. Yoi. Iya. Surabaya keras emang. Jakarta juga keras tuh. Krian gak keras. Apa keras Krian nih? Planet Namek. Rasis Anda ini gak boleh. Krian sama Bekasi itu sama ya. Anjir. Gila. Kalau dari aku yang dari Surabaya sendiri sih, rasanya ini sih ngelihat apalagi ya. Kalau misalnya sama-sama dari ya, nggak boleh ngomong gini sih sebenarnya, kayak jadi kota gede gitu kan, kayak kamu itu dari Padang tadi, itu rasanya nggak beda jauh gitu, culture-nya mungkin bahasanya doang yang beda. Tapi kalau kayak aku tuh pertama kali ketemu si Ami sama si Tayo, si Tino ini, lucu ya mereka pakai bahasa mereka tuh udah halus, orang itu juga halus. Monggo, punten. Iya benar. Ami sama Tino itu pakai bahasa Jawa halus kalau masuk gitu. Sampai nggak ngerti ngomong apa itu. Punten nggih. Pripun nggih. Awal-awal kepikiran saya kira orang keraton mereka. Orang Ternyata kelakuannya tidak. Kelakuannya tidak. Oh iya, ngomong-ngomong kantin dibubar. Udah nggak ada lagi kantin. SIB. Iya ya. Bukan dibubarin, diteleport. Diteleport. Relokasi. Iya, dipindahin ke ini apa namanya? Syariah Tower. Syariah Tower apa di belakangnya? Belakangnya sih. Belakangnya Syariah Tower ya? Iya. Oh iya. Apa gimana guys? Kalau ya mungkin anak maba 2020 nggak bisa ngerasain tuh jadinya asiknya nongkrong di kantin. Asiknya suaranya anak-anak sejarah. Anak sejarah, anak Sasindo kalau lagi nyanyi itu. Waduh. Apalagi Mas sampai malam ya. Suaranya enak banget itu. Gue jadi inget Mas Timbul itu ngomong kayak gini. Ini pas ospek Bradana ya. Sini kan nih mukanya mirip Bayu Skak aja. Gue mirip Bayu Skak dari mananya gue nggak tahu Bayu Skak awalnya siapa. Maaf gue Bayu Skak siapa anjir, gue nggak tahu anjir. Pas gue cek, walah mirip rambut teto. Nggak ngerti sih. Menurut katanya banyak sih yang bilang mirip Bayu Skak. Sampai ada anak Sasing yang ngomong iya mirip Bayu Skak kayak iya. Dari situ juga sih kenal anak bukan dari Stujub doang, jadi anak Sasing, Sasindo, sejarah kenal juga gitu. Jadi jangan cuma kenalan sama anak Stujub doang, jadi di luar Stujub harus juga kenal itu. Relasi itu penting kawan-kawan. Relasi penting. Bahkan gue juga kenal sama anak politik itu fisik. Ya temenan jangan anak itu aja lah, cari bukan cari yang lain, explore yang lain lah saya gitu. Emang kamu yang ada private emang ke teman yang terdekat, tapi kalau apa salahnya sih nyari teman, apa salahnya nyari relasi, nanti juga di depannya juga dia bakal bisa bantu kamu juga kan. Iya betul, kayaknya ini kita waktunya terlalu kebanyakan. Ayo lanjut. Kita dari
Mas Tino dulu, Mas Tino. Nggak Apa, apa. Mi? Langsung aja, langsung ke Langsung aja lah ini. langsung aja. Oke, langsung aja ya. Kita dari gini aja deh. Gimana sih cara biar kita survive di Stujep gitu loh? Iya, Gimana aku sih. caranya? Nah, Dari Tino. benar. Kan di sini kan apa ya? Banyak ya yang dari luar kota gitu. Iya. Gimana sih? Nah, ya kita ya enak-enakin aja gitu aja. Gak ada cara khusus sih menurutku. Enak-enakin aja maksudnya gimana? Ya kamu kalau bisa ya sama temenmu, masa cari temen lah, cari relasi gitu ya kayak anak tadi. Ya Jadi belajar ya, kalau senseinya ngomong gitu ya diperhatiin lah biar ibaratnya cari muka lah atau gimana gitu. Cari muka. Iya. Ternyata Loh, tidak. kalau kamu enggak lah, ya gitu lah. Kalau nggak cari muka nanti kamu nggak di absen gimana? Kan susah. Iya, benar. Pantas mukaku hilang. Oh, diambil dong. Dari Mas Ami gimana Mas Ami? Iya, gimana tuh yang mana? Astaga, how to First impressionku belum loh, aku belum first impression loh tadi. Katanya lanjut pertanyaan selanjutnya. Oh ya udah, lanjut aja ya. Ya, Iya. skip aja. First impressionku juga gak terlalu ngena, soalnya aku juga masuk mandiri gelombang 2, gak kenal sama siapa, tahu-tahu masuk gitu aja deh. Oke, jadi gimana cara survive sama beradaptasi? Ya, kalau dari aku sih, ya mungkin kayak Mas Tino tadi sih. Kalau dosennya dosennya ngomong jelasin di depan, didengerin. Nah, dari situ nanti kan kita juga bisa lebih memahami apa yang disampaikan sama dosen. Terus juga setelah dosennya itu nyampein materi, kalau bisa itu sesampainya di kos-kosan atau kalau rumahnya di Surabaya, kalau udah pulang ke rumah, materi yang tadi dipelajari di kampus di review lagi, dicek-cek lagi. Takutnya kalau misalnya nggak gitu, biasanya nanti tiba-tiba itu materinya lupa. Terus nanti waktu kuis keteteran, ini kemarin materi yang mana ya? Kok tiba-tiba udah kuis aja? Nah, aku hilang ingatan. Gitu ya. Ya nggak gitu juga. Terus juga kalau relasi itu juga penting sih. Kalau misalnya buat teman-teman yang satu jurusan itu, kenapa relasi itu penting juga? Kalau misalnya kalian nggak masuk, kalian ketinggalan materi hari ini, kalian bisa tanya ke teman-teman kalian. Benar. Tuh. Bisa juga kalian nggak punya teman atau mungkin kalian ansos atau apatis, pokoknya butuhnya ya udah aku sendiri aja, aku nggak apa-apa. Nah itu tadi susahnya kalau misalnya kalian nggak masuk, kalian nggak berani nanyain dosen, terus kalian mau tanya siapa? Teman aja nggak punya, terus siapa yang mau bantu ngasih tahu materi kayak gitu. Terus siapa tahu kan kalian mau titip absen, enggak, maaf, salah. Aduh. Ayo. Bukan itu. Aduh. Maaf. Inilah kan titip absen ini. Oh, tidak. Salah ngomong. Maaf, salah ngomong. Itu kerjaannya Mas Brian nih. Si Mas yang contoh. Gimana? Langsung Enggak. Oke, bahas itu. Oke, itu dari Mas Amin gitu. Ya bener, emang relasi emang penting, terus emang harus punya teman banyak lah, emang harus punya teman banyak. Terus ya dengerin dosen kali lagi belajar nerangin. Jangan main HP-an aja. Ya Mar ya, jangan main HP aja Mar, dengerin dosennya Mar. Iya. Jangan cosplay terus ya. Jangan cosplay terus. Ini dua anak cosplay aja terus. Bukan cosplay kan hobi, enggak apa-apa. Oh iya, cosplay hobi. Oh iya, hobi kalian apa? Cosplay. Guys, gini loh. Itu penting banget buat kalian, dimana kayak kalian kalau suntuk kuliah, kalian mau lari kemana lagi gitu loh. Paham nggak sih? Iya, bener. Ya, emang aku gini sih, kalau kalian tuh penting banget yang namanya belajar, renshu, kayak ngulang-ngulang terus tuh penting banget. Tapi jangan lupa kalian tuh pasti ada waktu dimana kalian tuh bener-bener burn out banget, bener-bener sumpek banget tuh pasti ada kan. Nah, kalian harus punya hobi atau bukan cuma hobi sih, hal apapun yang bisa
buat kalian itu balik lagi ke mood yang awal, yang bisa belajar lagi dengan apa ya, dengan maksimal gitu, kayak gitu. Iya bener. Kalau lagi sumpek-sumpek sama pelajaran dan juga pelajaran itu ya. Iya makanya Apa itu? itu apa pelajaran apa itu pelajaran apa? Ya nggak tahu ke sensor ini, auto sensor ini ya. Ada Oh, auto iya, sensor ini. Oh, Iya. ada Pelajaran sensor ya. Podcastnya iya, canggih ini. pelajaran ini Bre, pelajaran ini Bre. Ini gitu Bre. Oh ya. Ya. Oh itu. Oh iya. Itu. Sama-sama dosen yang dosen satu Ini lagi cuma- yang sukanya marah-marah itu agak gimana? Oh ya. Buat yang lihat ini tolong Brian Nurdi ditandain ya. Ya, siapa Tolong apa namanya sidangnya diperlama ini. Kalau nggak salah NIM-nya Tahu belum medali, ya Allah. 023. Kamu juga punya sosial media loh. Ampun. satu 023 silakan ditandai ya. Dan saya di sini juga mau klarifikasi bahwa saya meminta maaf atas segala perbuatan yang telah saya perbuat. Jadi mohon maafkan saya hilaf. Aduh. Tapi bohong. Iya. Oke. Ini ada yang mau nambahin lagi gak? Kayak how to survive lagi buat di studio Jepangan. Tambahin. Ada mau nambahin enggak? Boleh. Auto survive ya. Ayo. Gimana ya? Siapa? Auto survive. Survive apa nih? Kalau aku kan sendiri apa ya? Kalau di aku itu kesulitannya tuh satu guys, kanji. Ayo, siapa yang nggak kerasa kanji itu sulit? Wah, dewa kalian. Iya kanji banget sih. Parah. Nah, caranya kalau aku ngerasanya di mana kanji itu sulit karena kita jarang pakai, kan? Apalagi kanji-kanji yang nggak pernah masuk di buku, nggak pernah masuk di lagu, nggak pernah masuk kayak di anime atau apa ya, paling sering lagu sih ya biasanya kalau dibaca atau lagu gitu. Itu nggak ada gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh kalian jangan lupa sering-sering ditulis ulang gitu, kayak ditulis atau nggak cuma ditulis satu kanji aja, langsung ditulis sama contohnya. Aku tuh ngelihat teman kita itu loh yang ya ampun kanjinya tuh mantap banget sampai juara kanji cup. Siapa yo? Jeffrey. Oh iya, Mas Itu Jeffrey. sumpah cara dia belajar itu dia tuh bolak-balik ngulangin kanji, tapi nggak cuma satu kanji doang, tapi dia ngulangin satu kalimat yang bakal masuk ke ujian. Misalnya kanjinya Renshu itu diulang, kanjinya Sensei diulang, apa gitu. Udah, itu cara ya cukup efektif kalau kamu suka menulis sih. Tapi kalau enggak ya kalau cuma ngawang-ngawang doang, sebenarnya itu bisa dipakai kalau kamu mikirnya cuma pengen lulus JLPT, bisa. Tapi kalau kamu pengen lulus dengan mendapatkan sesuatu yang apa ya, ini kan kuliah guys, kalian tuh bayar buat kuliah, bukan cuma buat les lulus JLPT atau gimana ya kan? Nah, itu tuh penting banget belajar nulis kanji, belajar baca juga, ingat-ingat onyomi-kunyominya itu juga penting. Kalau misalnya nih, ini kanji satu ini onyominya apa ya, kunyominya apa ya, kadang kan bingung sih. Emang lebih enak kalau pakai contoh, kayak gitu. Oke? Iya bener sih. Kerasa banget sama awal-awal kayak kanji itu sulit, apa cara nulisnya kan harus benar. Terus apa namanya inget-ingetin dari mana, terus kemana, nggak boleh asal-asalan. Soalnya pasti nanti ketahuan lah sama senseinya kan. Bener. Dulu kita awal-awal Hyoki sama siapa ya? Sama Mutsumi Sensei. Oh iya, sama Mutsumi Sensei. Sama Mutsumi Sensei dulu. Iya, sama Mutsumi Sensei. Sekarang orangnya di Jepang ya. Balik pulang kampung. BTW, kamu kalian ngobrolin kanji, aku jadi inget tugas kanji nulis satu buku. Oh iya, satu buku full kanji. Pas buat UAS kan? Buat UAS kan? Iya, buat UAS ya. Buat UAS kan itu. Dan disitulah saya melihat mahasiswa yang benar-benar berusaha untuk memberikan yang terbaik agar sensei Mahasiswa yang berusaha agar tidak mengulang tahun depan. Itu seperti Singgung nanti. Ya itulah. Contohnya latihan kanji ya, nulis satu buku lah kayak gitu ya. Kayak dibilangi siapa? Atas tadi siapa? Hika tadi. Kanji itu penting guys. Oke, langsung lanjut aja. Pertanyaan berikutnya aja ya. Oke. Nah, kan
kita kan nggak selalu harus belajar kan di kampus itu. Yoi. Harus ada organisasi juga kan. Ada HIMA, ada BEM, ada BLM, ada HIMA, ada BLM, terus Iklan. ada BEM, terus apalagi tuh event-event misalkan kayak festival budaya, terus Ya, apalagi cosplay, event cosplay. Cosplay. Lagi ya. Terus ya event kebanggaan jurusan kita, Japanese World, Japanese Boruto. tapi sayangnya di cancel yang karena tahun virus ini corona. nggak ada itu ya. Iya, di cancel Dan gara-gara undangnya ya. virus corona. Ya mudah-mudahannya semester depan ada lagi, biar maba-maba ngerasain lah yang belum, karena apalagi yang dari luar Surabaya kan pasti ada yang belum gitu. Oke, langsung apa? Ah. Ada saran buat itu. Gimana Mas? Dari- ada saran nggak dari kakak-kakak ini buat maba gitu yang belum rasain organisasi secara langsung gitu maksudnya? Oke, kita kayaknya bisa ini dari Mas Brian selaku Pemegang jabatan tertinggi di iya, sini. selaku jabatan tertinggi. Bukan Tertinggi. tertinggi kedua. Iya. Saya di lantai 4, kalian di lantai 1 kalau nggak salah itu. Iya gitu. Tertinggi. Wakahima. Ayo Wakahima. Oh, bawa jabatan nggak boleh loh ini. Loh, Kalian. kan Cuma 3 lantai, Bray. Oh, iya, Ada iya. lantai 4-nya. Ini kan menjelaskan kan Anda kan sebagai apa namanya ikut organisasi gitu. Gimana Bray? Banutan. Gimana ya? Ya emang kalau dibilang harus aktif berorganisasi ya kondisinya ya kayak gini juga, jadi nggak bisa maksain juga. Ya kalau mungkin tahun baru nanti kalau emang udah offline nih, kuliahnya udah offline, udah enak, itu kalian langsung join organisasi aja, entah itu KM atau BSO, terserah nggak apa, pokoknya kalian ikut UKM dalam salah satu organisasi gitu, biar kalian bisa merasakan rasanya gimana sih punya keluarga kedua gitu loh maksudnya. Iya itu. Kayak selain organisasi tuh gini loh guys, apa kepanitiaan gitu. Kalau kalian nggak mau Iya, tingkat lapangan, kepanitiaan. coba aja sekali jadi kepanitiaan apa gitu. Pasti nanti candu deh. Langsung pengen gabung organisasi asli. Iya, rasain caranya kalian bekerja sama teman-teman. Nah, iya tuh. Kalian pasti bakal kepake banget lah nanti pas di dunia kerja. Karena kan dunia kerja kan pasti ya mirip-mirip lah sama apa namanya kepanitiaan kayak gitu. Sering kan ada divisi ini, divisi itu, kalian harus kerjaan ini, kerjaan itu, kayak gitulah. Yang anggap aja sebagai dunia prakerja gitu lah. Itu sih. Jadi jangan ikut apa namanya belajar doang. Maksudnya jangan ikut belajar di matkul aja. Kalian juga harus belajar di organisasi, terus di kepanitiaan. Bukan ke organisasi sama kepanitiaan di kampus aja loh ya. Mungkin di luar juga bisa kan. Kalau misalkan ada klub apa, misalkan kayak Hika, klub cosplay misalkan gitu kan. Terus misalkan di luar ada kemarin apa UNER Extet ya, TED. Ada TED Talk gitu kan. Nah, itu juga bisa ikut. Jadi nggak harus terpaku sama apa yang disediakan sama fakultas, sama jurusan kalian. Jadi bisa ikut sama di luar itu juga. Itu sih. Ya, kalau bisa duanya juga bagus gitu loh. Kan kalian harus bisa bagi waktu gitu kan. Itu yang paling penting. Kan kuliah juga paling dekat sama yang namanya dunia kerja kan. Bahkan ada yang kuliah sambil kerja juga. Dan dimana kita tuh harus benar-benar tahu gimana caranya menghadapi orang yang misalnya baru ditemui. Tapi kita harus benar-benar bekerja sama dia. Nah, itu tuh. Kalau misalnya nih kita pertemanan nih, circle pertemanan aja. Kalau nggak cocok kita bisa pergi kan. Nah, tapi kalau dalam dunia kerja kan susah kayak gitu. Kamu mau resign terus kan enggak kan. Nah, harus belajar gitu karena kita itu kuliah itu paling dekat sama yang namanya pekerjaan itu tadi gitu.
Benar. Emang sih, emang harus pinter-pinter ngatur waktu juga emang. Pinter-pinter ngatur waktu juga. Udah dewasa harus mandiri juga kan. Apa-apa juga harus sendiri sekarang, mulai dari sekarang. Tuh. Mungkin ada yang tambahan dari lain orang kakak-kakak yang lainnya? Oh nggak ada. Tunjuk aja Kak, Atau mahasiswa. kayak, oke, jadi kayak dari tadi Mas Ami kayaknya diem doang Mas Ami. Baik itu Mas Ami. Ya kenapa? Ada apa? Ada apa? Anda selaku sekretaris mungkin Apa? Loh, aku apa? Oh, aku sekretaris ya. Sekretaris apa loh? sekretaris Oh iya, dosen. iya. Iya. Iya, Sekretaris aku sekretaris Hima ya. Aku bawahannya Bray. Itu Bray nggak Kata siapa? pernah ada kerjaan itu. Hima dia wakil tapi Mohon nggak ada maaf ya. kerjaan. Gini, mohon maaf. Wakil tuh biasanya Dia ada Kalian kerjaannya tahu kalau konsepnya- misalnya ketuanya nggak kerja, ketuanya berhalangan dia baru ada Ya. kerjaan. Kalau ketuanya yang maju dia nggak Itu- kerja. Itu nanti kalian bakalan pelajari konsep Kage Musa ya. Kage Musa itu seperti pengganti gitu, pengganti pemimpin. Bergerak dalam bayangan. Oh my god. it's nice. Dengar cewek tahun depan ketuanya Brian ya. Oh iya, iya. Oh, Amin. iya bener. Iya, itu Brian Safrizal yang satunya, Brian yang satunya ya. Ya nggak apa-apa. enggak. Kakak Bray nggak usah sok-sokan ya, Kakak. Kak Seto. Gimana Mas Ami? Gimana apanya? Ya itu penting nggak harus ikut kepanitiaan atau organisasi? Ya kalau menurutku penting sih, soalnya juga itu kayak ya apa ya? Itu juga jadi pengalamanmu juga. Kalau misalnya kalian nggak pernah dapat pengalaman kayak ikut panitiaan ataupun organisasi, ya nggak apa lah kalau cuma ikut kepanitiaan aja. Tapi kalau misalnya kalian nggak pernah ikut sama sekali, terus nanti tiba-tiba lulus atau kemungkinan kayak tengah-tengah kuliah, orang tua kalian bilang kayak, Dek, Mas, Mbak, atau apalah itu cari kerja biar bisa tambah-tambah sangu. Terus tiba-tiba kalian kayak langsung nekat cari kerja, nggak ada pengalaman, tahu-tahu kerja dan keterima kerjanya, terus kayak aku harus ngapain ya? Aku nggak tahu. Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, terus keluar. Ya kayak eman-eman aja loh, kayak kebuang-buang gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian udah kayak seenggaknya ikut kepanitiaan kan, tahulah kayak, oh ini bagianku, aku ahli di bidang ini, misalnya kayak aku ahli di bidangnya kayak di bidang A, di bidang B dan sebagainya, kan kalian bisa lebih mengembangkan bidang kalian sendiri. Nah, jadi nanti kalau untuk cari kerjanya juga, oh aku lebih strong di bagian ini, jadi aku nanti waktu daftar kerja aku tahu aku harus masuk mana sih, aku harus masuk ke bagian mana sih, jangan kayak asal-asal kayak oh ini kelihatannya menarik, aku tak coba masuk situ aja, jangan kayak gitu. Nah, tuh kalau dari aku. Iya sih benar. Dari kerja kan ya nggak asal-asalan langsung ikut ini aja lah, coba-cobain ya kan, nanti malah perusahaan itu malah rugi kan, kita dapat enaknya doang, dapat gaji terus tiba-tiba nggak kerja gimana gitu kan. Iya sih benar. Mungkin satu lagi dari atasan saya. Atasan saya. Iya, atasan ini. Kemeja. Mas Pray loh. Atasan saya itu Pray loh. Atasan saya kan Anda, Mas Tino. Atasan saya Anda. Ya. Rasanya pertama kali ikut ke organisasi terus langsung jadi Kadep gitu ya. Kadep Kominfo. Ya, awalnya itu nggak kepikiran sih, pengen coba-coba doang gitu. Kan sebelumnya kan juga nggak ada pengalaman Hima gitu, langsung coba langsung ada gitu. Keterima deh. Ya sulit sih, awal-awal itu sulit, apalagi ya pandemi gitu, banyak proker yang nggak jalan. Tapi dari situ dapat pengalaman banyak lah. Misalnya kita organizing lewat internet, lewat jaringan gitulah intinya. Lewat chat ya. Terus bisa bikin proker baru kayak podcast inilah ya gitu.
semoga aja podcast ini bisa sampai lama lah, mungkin sampai kapan gitu kan. Amin. Intinya enak lah kalau ikut gitu, cuman ya harus diimbangi sama akademik gitu, jangan berat sebelah lah. Oke, bener aja, jangan berat sebelah. Kalau berat sebelah gimana ya? Nggak, nanti jadi kurang dinilai akademisnya kan, enak juga dilihatnya ini. Karena kita tujuannya juga di sini kan nyari nilai. Dari nilai tuh. Tujuan kita kan kuliah itu kan utamanya itu belajar. Iya, utamanya Cuman belajar. dari organisasi itu kan kita juga belajar komunikasi lah intinya, problem solving gitu ya. Iya benar. Oke. Belajar ya dari kelas gitu. Kayaknya kita udah kelamaan ngomong dari tadi. Udah hampir sejam kayaknya kita ngomongin. Mudah-mudahan pada dengerin deh ya. Nggak mungkin mungkin bukan dari maba aja. Mungkin dari angkatan angkatan berapapun bisa dengerin ini juga. Tapi ini khususnya ke maba sih emang. Khususnya ke maba banget emang. Khususnya ke maba. Ya, pesan buat maba dari gua, kuat di studi kejepangan, karena kalian bakal nemuin kesulitan saat pertama kali belajar pelajaran baru, matkul baru lah, kayak ya kanji, nanti ketemu kaiwa, ketemu apalagi namanya pelajaran linguistik budaya, pasti bakal ketemu kayak gitu kan. Ya kuat-kuatin juga, pasti kalian bakal nemuin suka dukanya di sini. Carilah orang yang menurut kalian bisa ngebantu kalian juga, gitu kan. Jangan sampai kalian sendiri diem doang, nggak tahu ngapa-ngapain pas kuliah. Dan hikikomori Tertutup, jangan tertutup gitu. Jangan tertutup ya. Hikikomori kayak kasar banget gitu. Menutup diri dengan dunia luar. Ya gitulah. Mungkin ada pesannya dari kakak-kakak yang lain. Itu pesannya. Gimana ya? Untuk aku sama sih hampir sama kayak Ivan. Semangat ya, semangat. Jangan lupa tetap nih pesanku, jangan lupa kalian tetap ikut tetap cari hal yang bisa buat kalian refreshing, karena kalau kalian udah burn out dan kalian nggak punya hal-hal buat refreshing itu pasti kalian bakal down banget dan ngerasa pasti ada tuh. Untuk apa sih aku kuliah gitu? Pasti ada tuh nanti. Nah, makanya kalian harus sebisa mungkin stabilin diri biar bisa kalian biar kalian tuh bisa stabil sampai ke depannya, nilai juga nggak naik turun, terus habis itu kondisi juga tetap prima, terus kalian juga berteman itu juga enak gitu loh. Jadi kan hidup kalian kalau dibilang mah hidup kalian bisa lurus-lurus aja gitu kan. Nah, apalagi dunia kuliah ini ya, kalian tuh ngerasain kan bayar UKT dan segala macamnya. Kalau kalian buang-buang waktu itu, sayang banget loh. Oke? Jangan lupa. Pokoknya yang pasti itu kalian jangan lupa. Jangan hilang. Semangat ya sama kalian. Pengen aku tampol ya satu-satu ya. Jangan lupa. Kuliah ini ya. Offline ya. Kalau kuliah offline awas kalian ya. Kelakuan nih. Oke, siap. Saya tunggu kok. Saya tunggu di kampus. Saya tunggu seperti biasa di kantin. Oke, siap. Oke, kalau siap. kantin masih ada. Kalau kantin masih ada. Ya, terima kasih. Kantinnya kan pindah tongkrongan. Kita pindah tongkrongan ke Tower, Syariah Tower. Kita pindah tongkrongan. Kita ditunggu oleh Buleha nanti. Oh my god, Buleha. Siapa itu Buleha? Kan maba kan belum tahu Buleha. Ya itu siapa itu Buleha? Next podcast nanti dibahas. Oh iya. Sama itu guys. Aku ada panggilan dari narasumber saya, ini bakalan podcast berikutnya ada Nisei-chan nanti. Iya. Oh, boleh. Kalau ada yang belum tahu Nisei-chan ya, minasan kalau belum tahu Nisei-chan, cek IG-nya Nisei-chan. Follow ya, Kita anaknya. Follow IG-nya Nisei-chan. Follow ya. Nanti kemungkinan kita bakal upload di sana podcastnya.
Ini ngapain diomongin kayak gitu ya? Ya nggak apa-apa. Kayak live anjir. Kayak serasa live anjir. Oke, ada yang mau lagi? Aku. Oke, Maria. Ya, untuk maba-maba ya, yang pasti semangat terus dan jangan takut sama senpainya ya. Tetap kumpul-kumpul biar kayak keluarga gitu. Jangan takut, pokoknya kita gila-gilaan bareng karena ya stresnya itu bakalan turun-temurun. Jadi dan apa gimana ya? Jangan heran kalau senpainya emang agak-agak aneh, agak-agak stres, sinting gitu. Itu aja sih aku enggak. Karena kita semua seperti itu sih. Stres kuliah. Karena kita semua pasti akan mengalami hal seperti itu, akan gila pada waktunya. Tapi selama kalian punya punya pelampiasan ke teman-teman kalian, pelampiasan ke senpai-senpai kalian juga bakalan survive kok. Berikut. Dan tetaplah bernapas. Ini loh, sama nggak bisa nambah wawasan kalian tentang semester ke depannya kayak gimana, struggle-nya di mana, iya tuh, jangan lupa juga. Tuh. Oke. Udah? Nggak ada lagi? Nggak Udah ada. ta? Udah. Ya. Sepertinya Anjir. sudah. Oke. Oke, terima kasih teman-teman, kawan-kawan kalian. Mungkin podcast ini bisa jadi referensi. Ya cerita buat maba lah nanti ke depannya juga kan. Amin. Jadi pelajaran buat maba juga. Ya kan? Oke. Kita tutup, udah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol. Loh guys, bukannya kita punya jargon ya guys ya? Oh iya, jargon. Apa? Jargon Ya, apa? jargon. Matanya. Ya, gini ya, Itu sih. jargonnya ya. Oh Ya, nggak iya. Ini jargonnya kalau nggak salah gini. Yang dimulai satu orang terus nanti ikutin. Ya. Jargonnya, ingat pesan ibu, pakai maskermu. Ini jargonnya kita itu ya. Iya. Ya siapa tahu enggak? Pakai masker. Siapa tahu enggak ini? Seriusan. Aku dengerin serius loh. Iya, Enggak. tak kira seriusan nih. Ya ampun. Oke, kita tutup ya guys ya. Terima kasih sudah nanti mendengarkan podcast kita ini. Mata Kondo. mata kondo sayonara arigatou gozaimasu. Antaku. Ya. Nisekai. Kita dosin. Ingat pesan ibu, pakai maskermu. Ya. Iya. Bye. Oke Lur, sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe